Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam Ibu. Sebelumnya perkenalkan dulu ya Ibu. Saya Bidan Girai. Saya di sini mengisi data Ibu terlebih dahulu ya. Baik, dengan Ibu siapa ya di sini? Dengan Ibu Anissa. Umurnya 28 tahun. pendidikan akhirnya S1. Pekerjaan saat ini. Ibu rumah tangga. Alamatnya Ibu di mana? Perumahan Grafit Karang, Blok S9 nomor 22 atau 01 016. Baik. Saya sudah data informasi Ibu ya. Setelah itu saya ingin bertanya tujuan Ibu datang kemari untuk apa ya? Jadi gini Bu Bidan, saya ingin ber-KB, tapi itu saya bingung untuk memilih KB apa yang cocok untuk saya gunakan. Jadi tujuan saya datang ke sini untuk konseling terkait jenis alat kontrasepsi yang menggunakan alat itu apa saja selain kondom yang bisa digunakan nanti. Maklum saya itu masih kurang mengerti tentang hal itu. Ini Ibu ingin ber-KB ya? Sebelumnya apa Ibu sudah menggunakan alat kontrasepsi? Oh sudah Bu, tapi hanya memakai kondom saat hubungan seks. Oh iya, baik. Apa Ibu sudah punya anak? Sudah Ibu, baru umur 1 tahun anak saya. Oke. Iya, emang anak Ibu umur segitu masih waktu yang baik untuk menjarak kehamilan agar Ibu bisa fokus mengurus anak Ibu sekarang ya. Baik, kita mulai saja konselingnya agar Ibu mempersingkat waktu. Jadi jenis kontrasepsi ini yang menggunakan alat selain kondom itu ada PKB, ada suntik, ada implan atau dikenal juga susuk dan IUD atau lebih dikenal sebagai spiral. Saya mulai dari alat kontrasepsi PKB terlebih dahulu ya Ibu. Jadi PKB ini adalah tablet yang diminum setiap hari oleh wanita. Nah, untuk mencegah kehamilan, setelah Ibu mengkonsumsi PKB ini akan menghambat perkembangan telur dan ovarium wanita selama siklus menstruasinya. Selama siklus menstruasi, tingkat estrogen yang rendah biasanya memicu kelenjar pituitari ya Ibu untuk mengirimkan suatu hormon yang memulai pengembangan telur dan sel KB tersebut. Sebenarnya sangat efektif untuk mencegah kehamilan lebih dari 90%. Bahkan hingga 99% jika pemakaian dilakukan dengan teratur ya Ibu. Nah, lalu untuk PKB ini ada keuntungan dan kelebihan juga Bu. Nah, sedangkan keuntungannya itu yang pertama sangat efektif bila digunakan secara benar. Yang kedua tidak mengganggu produksi ASI juga Bu. Terus yang ketiga, kesuburan akan cepat kembali jika Ibu sudah menggunakan pil KB ini ya Bu. Yang keempat, tidak mengandung estrogen. Yang kelima ini dapat dihentikan setiap saat ya Ibu. Nah, kekurangannya itu yang pertama, hampir 30-60% mengalami kegangguan haid Bu. Lalu juga yang kedua, BB-nya bertambah, berat badannya naik. Itu juga harus digunakan setiap hari. Nah, yang keempat juga ada payudara tegang, mual, pusing, dermatis, terus juga ada timbul jerawat. Nah, yang kelima juga tidak dapat melindungi penyakit menular seksual ya Ibu. Nah, jenis PKB ini juga ada dua Bu, ada pil kombinasi dan pil mini. Nah, sedangkan kalau pil kombinasi ini harus diminum setiap hari. Yang kedua juga dapat dipakai kontrasepsi bulan. Yang ketiga dapat dianjurkan Ibu untuk menyusui. Terus yang keempat juga ada efek sampingnya jarang terjadi gitu ya Bu. Terus juga pada bulan pertama efek sampingnya ini berupa mual, pusing, sakit kepala, nyeri payudara, spotting. Itu tidak apa-apa, nanti akan hilang sendirinya. Sedangkan untuk pil mini ini dari hari pertama hingga hari kelima siklus haid dapat digunakan setiap hari asal tidak hamil ya Ibu. Nah, yang kedua juga jika ada kontrasepsi suntikan, maka militer ini diminum pada jadwal yang sudah ditentukan. Nah, jika sebelumnya kontrasepsi IUD atau spiral ini mini-pil dapat diminum hingga pada hari pertama sampai hari kelima siklus menstruasi ya Bu.
lagi? Nah, baik, saya lanjutkan lagi ya Bu. Nah, keuntungan pemakai KB suntik ini sangat efektif juga pencegahan kehamilan jangka panjang. Nah, tidak mengandung estrogen sehingga tidak berdampak penyakit jantung dan pembuluh darah ya Bu. Dan juga membantu mencegah kanker endometrium Ibu. Nah, yang keempat juga ada tidak mempengaruhi produksi ASI Ibu. Nah, terus tadi itu keuntungannya, sekarang kerugiannya ya Bu, saya jelaskan kembali. Nah, yang pertama itu ada 30-60% mengalami gangguan head Ibu. Nah, terus yang kedua juga ada berat badan naik. Nah, yang ketiga tidak dapat melindungi penyakit menular seksual ya Bu. Nah, yang keempat juga terhambatnya kembali kesuburan setelah penghentian penggunaan. Nah, yang kelima juga ada gangguan jangka panjang. Nah, jenis KB ini ada dua. Yang pertama suntik 2 bulan atau yang berisi progesteron ya Bu. Terus dan mengandung 150 mPa yang diberikan setiap 3 bulan dengan cara disuntik IM ya. Kedua disuntik 3 bulan ya Ibu. Nah, ini mengandung deponestrate enopat. Nah, yang mengandung juga 200 mg neuratin ion anotat. Dan yang diberikan setiap 2 bulan dengan cara disuntik IM ya Bu. Nah, yang ketiga disuntik 1 bulan kontrasepsi kombinasi. Nah, jenis suntikan ini terdiri dari 25 mg depomedroxyprogesterone asetat dan 5 mg estrogen siponat ya Bu. Terus sampai sini apakah Ibu sudah mengerti? Sudah Bu, saat ini belum ada pertanyaan. Oh baik, kalau kayak gitu saya lanjutkan kembali ya Ibu. Nah, jadi lalu ada alat kontrasepsi yang ketiga ya Ibu, pada IUD. Nah, ini bisa dikenal dengan spiral Ibu. Nah, jadi alat kontrasepsi ini jangka panjang sekali Bu. Atau alat itu yang terdiri dari bahan plastik yang lalu dimasukkan ke dalam rongga raku dan harus diganti jika sudah digunakan periode tertentu ya Bu ya. Nah, jadi IUD ini akan bekerja untuk mencegah jadinya sperma dan ovum bertemu Bu. Jadi walaupun IUD ini membuat sperma sulit masuk ke dalam alat reproduksi perempuan, nah ini tuh mengurangi kemampuan sperma untuk fertilisasi Bu, memungkinkan mencegah infiltrasi telur dalam uterus Bu ya. Nah, jadi KB IUD ini ada keuntungannya dan ada kerugiannya Bu. Nah, baik, saya akan sebutkan satu persatu ya Bu. Nah, jadi dari keuntungan KB IUD ini mencegah kehamilan jangka panjang sampai 10 tahun Bu. Nah, juga dapat efektif setelah pemasangan. Juga tidak mempengaruhi produksi ASI juga Bu. Juga dapat dipasang segera setelah melahirkan atau abortus ya Bu. Nah, langsung saya sebutkan dengan kerugiannya saja ya. Nah, jadi kerugian ini pertama mengalami keterlambatan yang sertai tanda awal kehamilan seperti mual, pusing, dan muntah ya Bu. Nah, yang kedua terjadinya perdarahan yang lebih banyak dari masa mens biasanya. Terus yang ketiga terdapat tanda-tanda infeksi, misalnya kayak keputihan, suhunya meningkat. Lalu yang keempat juga sakit perut, sakit itu saat melakukan hubungan seks atau bisa dikenal dengan susu. Ada kontraksi yang terakhir Bu, yaitu adalah implan. Nah, implan ini bisa dikenal dengan susuk Bu. Yang pertama adalah metode kontrasepsi hormonal yang efektif yang dapat mencegah terjadinya kehamilan antara 3 sampai 5 tahun Bu. Nah, yang efektivitasnya ada 0,2 sampai 1 kehamilan yang rendah. Setelah pemasangan implan, lengosefti ini akan mengganggu proses pembentukan endometrium sehingga sudah terjadi infiltrasi dan menekan eksplorasi. Nah, lalu saya akan sebutkan keuntungan dan kerugiannya. Nah, yang pertama keuntungan itu mencegah terjadinya kehamilan hingga 5 tahun. Nah, kesuburan kembali pulih setelah implan ini dilepas, juga memperlukan pemeriksaan yang dalam. Terus juga tidak mengandung hormon estrogen, tidak memberikan masalah saat melakukan hubungan seks, terus juga tidak mengganggu produksi ASI, bisa dilepas kapan saja. Nah, langsung kerugiannya. Nah, kerugian ini setelah pemasangan terasa mual, sakit kepala, perubahan rasa
perasaan atau gelisah, juga meningkatnya dan menurunnya berat badan. Terus juga perlu dilakukan kemudahan kecil untuk pemasangan dan berpasangnya. Nah, setelah itu pemakaian iklan ini hanya boleh dipasang pada perempuan pada usia reproduksinya 20-35 tahun ya Bu. Nah, setelah memiliki anak ataupun belum menghendaki kontrasepsi yang memiliki efektivitas ini tinggi dan menghindari pencegahan kehamilan jangka panjang Ibu. Dari pasca persalinan dan sedang menyusui bayinya yang berusia 6 bulan atau lebih ya Ibu. Selanjutnya jenis implan ada 3 ya Ibu, yaitu yang pertama ada Norpan, yang kedua ada Implanon, yang ketiga ada Jadena. Nah, jadi yang pertama itu Norpan. Nah, Norpan itu terdiri dari 6 batang staris lembut berongga dengan panjang 3-4 cm ya Ibu, dengan diameter 2,4 mm yang diisinya dengan 36 mg. Terus ada Nogetal dan lama kerjanya sampai 5 tahun ya Ibu. Terus juga ada yang kedua tadi ada Implanon. Jadi implan ini terdiri dari satu batang putih lentur dan panjangnya sekitar 50 mm, diameternya 2 mm, yang diisi dengan 68 mg, 3 ketodesiberetral dan lama kerjanya sampai 3 tahun. Dan yang terakhir itu ada Jadena ya Ibu. Jadi Jadena ini terdiri dari 2 batang yang diisi dengan 75 mg, itu levodopa dan lambung kerjanya sampai 3 tahun ya Ibu. Saya kira penjelasan saya sudah cukup. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu Bidan, alhamdulillah saya sudah mengerti. Alhamdulillah tuh kalau Ibu sudah paham ya. Jadi apa Ibu sudah bisa mengambil keputusannya? Iya Bu, saya sudah mantap memilih KB IUD karena KB ini sangat efektif digunakan dalam jangka panjang, dan saya juga ingin lebih fokus mengurus anak saya dulu, memberikan kasih sayang ke anak saya sampai saya sudah siap memiliki anak lagi. Pemasangannya Ibu mau kapan ya? Nanti saja Bu, saya bicarakan dulu ke suami, boleh juga saya memakai KB IUD ini. Baik, kalau gitu kalau diperbolehkan sama suamiku, Ibu bisa datang ke sini lagi untuk pemasangan KB IUD ya Ibu. Ibu, terima kasih untuk konselingnya. Semoga konseling ini sangat bermanfaat bagi saya. Baik, ya Ibu sama-sama. Kalau gitu saya pamit dulu ya Bu.